tahu bukan cuma enak dimakan sebagai gorengan loh. Olahan kedelai dari tanah Tiongkok ini juga bisa diolah menjadi berbagai kudapan yang lazis banget. Salah satunya jadi makanan otentik dari kota Semarang nih, tahu gimbal. Di Pondok Labu, Jakarta Selatan, ada loh warung tahu gimbal yang punya rasa dan kualitas jempolan. Ya udah, daripada penasaran, kita ceki-ceki. Kuy! Halo foodies, nah ini saya lagi bantuin Ibu Suti nih bikin tahu gimbal Semarang. Waduh, ini dari tadi saya udah goreng telur, udah goreng tahu sama apa ini Bu? Bakwan udang ya, bakwan udang. Saya pengen nanya nih, ada yang tahu nggak sih bedanya tahu gimbal sama tahu-tahu biasa tuh apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Penasaran kan? Sama saya juga. Ikutin aja terus ya, yuk. Disebut tahu gimbal bukan karena penjual atau pembelinya berambut gimbal ya foodies. Tahu gimbal ini berisi potongan tahu, telur, sayur, dan gimbal. Itu loh udang yang digoreng dengan tepung foodies. Bentuknya tuh seperti bakwan. Nah, kalau dalam bahasa Jawa disebut dengan kempel. Tapi menurut data yang saya dapat dari berbagai sumber, yaitu Bu Suti sendiri, tahu gimbal itu dibuat dari bahan-bahan yang berupa udang, terus dicampur tepung terigu, ada telurnya, terus sama toge ya Bu ya? Toge, ada kol. Pas digoreng itu membentuk tekstur padat menggumpal kayak gimbal gitu loh. Makanya kenapa disebut tahu gimbal kayak gitu ya Bu ya? Gitu foodies. Udang yang digunakan bukan sembarangan loh foodies. Karena udangnya adalah udang api-api yang terkenal legit dan crunchy banget. Jadi meskipun sudah didiamkan, gak gampang kampet. Nah, ini udangnya foodies tuh. Ya Bu, di sini itu spesialnya pakai udang yang namanya jenis udang api-api. Keren banget kan? Ini tuh kalau digoreng nggak nyusut, terus rasanya lebih manis katanya. Biar makin nikmat, bakwan dan tahunya digoreng kembali nih sampai betul-betul matang. Aduh, ini harum banget loh aroma gurih udangnya. Rasanya kayaknya perut semakin keroncongan nih. Selain tahu dan bakwan, tambahan lainnya nih sebagai makanannya biar makin lengkap, endog goreng alias telur goreng. Sip, jika semua bahannya sudah lengkap, tinggal dipotong kecil-kecil. Nah, saat memotong pastikan potongannya tidak terlalu besar atau terlalu kecil ya. Luar biasa nih, ngangkat tahu aja ada caranya loh, nggak sembarangan nih. Lanjut ngangkat telur ya Bu ya? Oh, bawannya dulu. Oh ya, harus bawan dulu. Ada urutannya lagi. Susun semua bahan satu persatu, pertama lontong, kol, dan seledri. Tambahkan tahu dan bakwan, lalu tutup dengan telur goreng. Oke, selanjutnya berarti apa Bu? Petis. Oh, petis. Bentar dulu Bu, ini petisnya ada dua nih. Bedanya apa Bu? Enggak, yang itu dicampur. Kita campurin aja biar Yang sabar ya Reska. Selain tahu dan bakwan gimbalnya, bumbu kacangnya itu tentu nggak kalah penting nih foodies. Berbeda dengan bumbu kacang lainnya, tekstur saus ini agak encer. Yang bikin makin spesial nih bumbunya itu loh, menggunakan petis. Cara bikinnya, ulek bawang putih bersama dengan cabai hingga halus, kemudian tuangkan air garam dan beri petisnya. Aduk deh sampai rata. Petisnya juga nggak sembarang petis nih foodies. Apa sih yang bikin petisnya lain daripada yang lain nih? Bikinan sendiri foodies ternyata. Wow, oke. Berarti saya pakai yang ini aja ya Bu ya? Selain itu, bahan-bahan utama untuk membuat petisnya juga didatangkan langsung dari Surabaya. Katanya sih biar kualitas rasanya tetap selalu terjaga. Pantesan dari tadi ngulek saya kepanasan dari Surabaya ternyata. Nggak ada hubungannya ya. Tambahkan bumbu kacang, haluskan dan aduk sampai rata ya. Nah, mudah banget kan buat bikin bumbunya foodies? Nah, terakhir nih, tuangkan bumbu yang sudah diulek tadi ya. Tada! Jadi deh tahu gimbal khas Semarang ala Reska. Sebenarnya saya masih ada satu pesanan lagi, itu nasi goreng babat. Tapi untuk itu kita serahin aja sama yang ahlinya ya. Daripada saya nanti kelamaan, kita nunggu di dalam aja. Yuk!
Gini nih cara membuat nasgor alias nasi goreng babatnya. Potong babat dengan ukuran 1 ibu jari, lalu tumis bawang merah, kocok telur dan goreng bersama bawang. Masukkan babat, tambahkan sambal dan kecap. Aduk-aduk kembali hingga semua bumbunya tercampur rata. Tuangkan nasi, kemudian aduk kembali ya. Wah, kalau dari aromanya aja sih udah menggiurkan banget nih foodies. Kira-kira rasanya bakal senikmat aromanya nggak ya? Rasanya itu sebenarnya yang pertama kali muncul di pikiran tuh rasa petisnya. Petisnya tuh berasa banget. Dan yang kedua adalah 10 biji cabai yang tadi saya masukin. Aduh. Aduh foodies, rasa tahu gimbalnya lazis pakai banget. Gak main-main. Buat foodies yang familiar dengan rasa ketoprak, pasti udah gak asing nih sama rasanya. Tapi dengan tambahan petis ya, jadi rasa bumbu kacangnya tuh makin nendang. Rasa gurih, manis, pedas bercampur ciamik dengan kenikmatan khas dari petis dan juga kacang. Aduh, buena tenan rek. Nah, jadi ini nih sebenarnya yang membedakan antara tahu gimbal sama tahu-tahu yang lainnya nih. Nah, ini dia. Yang ada udangnya nih, foodies. Tuh. Kita cobain ya. Jadi udangnya itu di luarnya tuh sebenarnya agak-agak apa ya? Lebih renyah ya. Tapi dalamnya tetap lembut banget. Dan yang pasti lagi-lagi bumbu petisnya nih merajai banget nih rasanya. Rajangan sayur mentahnya juga nggak mau kalah. Krenyes-krenyes semakin lazis. Ini dia nasi goreng babatnya. Diantarnya langsung sama Pak Yono. Ini foodies yang namanya Pak Yono. Pak, makasih ya Pak. Kita langsung coba aja nasi goreng babatnya. Wah, ternyata nasi gorengnya nggak kalah nendang foodies. Bumbunya tuh manis gurih, babatnya juga kenyal tapi tetap lembut. Nasinya juga apa ya? Kering enggak, lembek juga enggak. Jadi pas banget nih di tengah-tengah. Betul banget Rizka. Sebetulnya tuh ya beras perak atau beras yang sedikit keras adalah beras yang paling pas buat dijadiin nasi goreng. Karena jenis beras ini tidak akan menggumpal saat dijadikan nasi goreng. Mantap. Biasanya nih ya, kalau kayak daging babat itu kan ada kayak aroma-aroma yang kurang sedap gitu ya. Tapi ini enggak, ini kayak nggak berasa sama sekali aroma-aroma nggak enak ini tuh. Aduh, pastinya rasanya jempolan banget ya. Karena cara mengolahnya emang tepat sih. Nah, walaupun cuma punya 2 pilihan menu, tapi kalau soal rasa sama-sama jempolan. Warung yang satu ini bisa jadi pilihan ya kalau lagi kangen masakan Semarang. Juara lazisnya foodies. Foodies, saya mau lanjutin dulu nih ngabisin nasi goreng babat sama tahu gimbal Semarangnya. Tetap dimakan receh ya. Makan receh, menunya receh, tapi rasanya nggak receh.